Ya, ini ibadah yang kedua. Ini jam-jam yang berat sebenarnya. Tapi saya percaya roh kita tetap menyala-nyala, amin. Terima kasih untuk tim pemuji yang sudah bawa kita dalam hadirat Tuhan. Thank you Pastor, thank you untuk semua tim pelayanan. Luar biasa, saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini, amin. Amin, karena apa sih kebanggaan kita? Ya, apa sih yang dapat kita beri sehingga kita bisa menjadi berkenan? Ya kan, kita nggak bisa bayar tuh. Tapi karena ada hati-hati yang diberikan kepada Tuhan di tempat ini. Menjadi spesial ibadah kita. Setuju, katakan amin. Amin. Ingat selalu saya bilang di mimbar ini bahwa tidak semua ibadah dihadiri Tuhan loh. Haleluya, tidak semua ibadah dihadiri Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan hadir di tempat ini. Bersyukur karena itu penting. Ibadah ini tidak akan menjadi penting dengan adanya saya. Ya, ibadah ini tidak akan menjadi penting dengan adanya pembicara mungkin yang spektakuler, saudara ya. Enggak, ya. Ibadah itu menjadi penting kalau Tuhan hadir. Yang setuju katakan amin. Dan kalau dia hadir, dia akan melakukan hal yang dahsyat atas hidupmu. Karena manusia terbatas memberikan jawaban. Ya, pendeta terbatas untuk memberikan solusi. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas dengan apapun. Dan saya percaya kalau kuasanya dimanifestasikan di tempat ini, saudara akan melihat kenyataan kuasa Tuhan yang dahsyat. Bahkan saudara akan bilang, mulutku penuh dengan pujian. Karena Tuhan melakukan hal yang ajaib atas hidupku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dahsyat banget Tuhan. Hari-hari ini saya terus melihat kebaikan Tuhan, kenyataan kuasa Tuhan. Terlepas proses selalu ada, tapi selalu lihat tuntunan yang luar biasa. Amin. Dan ya saudara, saya mau bilang mulut saya penuh dengan pengagungan karena kecil yang dilakukan, tapi Tuhan besar dampaknya. Amin. Karena Tuhan bekerja, jadi artinya tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang bisa disombongkan bahwa semuanya ternyata Tuhan yang lakukan. Saya cuma memberi hati, bergerak aja. Dan Tuhan melakukan jauh lebih dari apa yang dipikirkan. Bahkan lebih dari apa yang kami doakan. Dan Tuhan bekerja. Dan itulah yang sedang terjadi. Jadi hari-hari ini mari semangat. Mungkin kau melihat hari ini tidak sebenarnya biasa-biasa aja. Yang hadir mungkin orang-orang yang kita kenal. Yang biasa ketemu. Tapi satu hal. Saudara kalau lihat dengan pandangan rohanimu. Ada rombakan terjadi di alam roh sana. Setiap kali orang beribadah. Ada atmosfer yang berbeda yang akan terjadi dalam hidupnya. Mungkin dia datang dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin dia datang dengan berbagai macam tekanan dalam hidup. Tapi ketika dia masuk dalam hadirat. Atmosfer dalam dirinya berubah. Amen. Mungkin itu atmosfer tekanan tapi berubah menjadi damai sejahtera. Amen. Yang setuju katakan amin. Ya intinya adalah kita bisa melihat rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Ya, hari ini saya akan bahas tentang kebenaran ini. Mari kita buka dulu dua Raja-Raja pasal yang genap. Dua Raja, saya minta saya tidak siapin PowerPoint-nya, tapi saya ingin kita baca karena ini satu konteks supaya saudara bisa pahami. Dan saudara bisa ambil poinnya, ya. Saudara bisa ambil apa yang menjadi pesan Tuhan buat diri saya secara spesifik. Amin. Bahkan saudara yang menyaksikan rekaman ini, mari simak baik-baik. Saudara boleh buka Alkitab saudara boleh ke Alkitab. Kan saudara yang ada di sini boleh menyaksikan kalau nggak bawa handphone, ya. Karena itu saya selalu bilang ke jemaat Tuhan, pastikan kalau engkau punya handphone, pastikan dalam HP-mu ada aplikasi Alkitab. Amin. Di sini punya handphone semua? Hah? Kok sepi? Yang mau handphone? Cepat kan kalau ditanya punya handphone. ya. Pastikan di handphonemu ada aplikasi Alkitab. Setuju katakan amin. Ya sekarang kan praktis. Kalau dulu kan kita harus bawa manual book kan. Kemana-mana. Sekarang digitalisasi udah luar biasa. Ya kemarin ya saudara kita Ibu Adelia kemarin paparkan tentang digitalisasi. Wah kita harus melek dengan digital saudara ya. Karena ini zamannya. Tapi pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya oke, lanjut tidak berlambatan. 2 Raja-Raja pasal 6. Kita baca ayat yang ayat 8 saudara ya. Sampai ayat yang ke 23. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Mari kita baca bersama-sama dengan suara supaya saudara enggak terbawa dalam hadirat yang lain. Maksudnya saudara ngantuk saudara. Oke, apalagi baru makan ya kan. Karbo udah masuk, aduh biasanya larinya ke mata gak lari kemana-mana itu saudara. Ya oke, mari kita baca 2, 3. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi Abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali saja. Ayat 11.
Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di dalam kamar tidurmu. Ayat 13, berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang untuk menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ya, ayat 15 dia, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarnya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Ayat yang ke-23, disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara, kalau lihat dalam konteks ini hal yang sangat luar biasa Tuhan kerjakan kepada seorang nabi yang namanya siapa? Elisa. Seorang nabi yang diurapi Tuhan. Bayangkan suatu hal yang luar biasa begini. Rahasia yang sangat spesifik itu diberitahukan secara khusus kepada seorang nabi ini, saudara. Bayangkan strategi perang yang dirancang oleh Raja Aram dan pasukannya untuk mengalahkan bangsa Israel, mengalahkan Raja Israel dan pasukannya. Justru strategi yang mereka susun itu diberitahukan Tuhan kepada seorang nabi yang dahsyat ini. Amin. Sehingga ya apapun yang menjadi rancangan dari tentara Aram dan rajanya itu terbatalkan. Bahkan orang Israel ya raja dan pasukannya diluputkan karena apa? Ada Elisa. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan, apa sih korelasinya dengan kehidupan kita? Ya, apa sih korelasinya dengan kehidupan di zaman sekarang? Saudara, kita nggak pernah tahu, saudara, apa yang akan terjadi dalam diri kita. Kita nggak pernah tahu orang di dekat kita, mungkin partner bisnis kita, orang yang bekerja sama dengan kita, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita nggak pernah tahu hati orang. Yang setuju katakan amin. Atau ada yang bisa punya karunia indera keenam di sini? Hah? Itu pun terbatas, saudara. Tapi kalau Tuhan dia akan bicara, dia bicara secara spesifik kepada anak-anaknya yang terhubung dengan dia. Yang setuju katakan amin. Persoalannya kalau bicara tentang nabi, itu adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Ya, nabi yang berbicara akurat, nabi yang berbicara secara spesifik dan tepat, itulah nabi yang terhubung dengan Tuhan. Karena ada nabi yang tidak bicara secara akurat. Itu perjanjian lama mencatat. Ada nabi-nabi yang bernubuat palsu. Betul apa betul? Ya, ketika mereka gak terhubung dengan Tuhan, maka yang dibuat adalah kubuat bukan nubuat. Ya ngeri. Ya zaman sekarang ya korelasi banyak begitu. Ya. Kekristenan selalu identik dengan keterhubungan. Karena itu nabi yang terhubung ini, Nabi Elisa ini sangat terhubung dengan Tuhan. Sampai sekalipun ancaman yang datang. Bayangkan saudara,
untuk menangkap nabi, seorang nabi aja dan bujangnya, bayangkan harus dikirim pasukan yang besar. Alkitab mencatat pasukan yang besar. Kalau dibilang dengan kereta berkuda itu pasukan khusus kalau dibilang sekarang. Ya, kalau dibilang disertai dengan pasukan berkuda, dengan keretanya itu pasukan khusus. Saudara tahu waktu yang Raja Mesir Firaun mengejar bangsa Israel itu ketika mereka udah keluar, dia pakai kereta berkuda itu pasukan terlatih, itu pasukan khusus. Artinya sebuah kekuatan yang besar. Kalau saya mau bilang mungkin itu kekuatan yang sedang datang mengintimidasi gereja hari-hari ini. Ya, kekuatan dunia, sistem dunia yang begitu kuat, yang sedang menghantui gereja hari-hari ini, yang sedang menekan gereja dari semua keterpurukan. Apa itu mungkin sistemnya? Bicara tentang sakit penyakit, tekanan ekonomi, hubungan yang rusak. Saudara sebut itu semua. Ya. Gambaran itu yang terjadi dan apa yang terjadi? Ekspresi yang terjadi mungkin reaksi gereja hari-hari ini sama seperti bujangnya, bukan kepada Elisa. Justru ekspresi yang terjadi bagi gereja Tuhan hari-hari ini kecenderungan lebih kepada bujang. Ketika melihat tekanan, celaka. Kita lebih membuat perkataan-perkataan yang sia-sia. Bahkan mulai menyalahkan diri kita. Celaka kita. Habislah kita. Orang bilang, waduh habis orang. Kalau orang Manado bilang. Ya kan? So kelar orang ini. Ya, habislah kita. Kebanyakan orang kalau dalam tekanan kan begitu kan. Mati aku. Ya ini sering kali kita latah mengatakan karena akibatnya karena kita nggak kuat lagi. Yang kita lihat adalah kemustahilan yang tidak mungkin kita tembus. Betul nggak? Ekspresi sama, ya realita kok. Bujang ini melihat yang real. Mereka nggak punya apa-apa. Ini dikepung oleh tentara berkuda, orang-orang yang terlatih untuk berperang. Sementara mereka cuma apa? Dipakai untuk tumpang tangan, berdoa, bernubuat, mau melawan pasukan. Mustahil secara logika. Jadi tidak heran ketika dia bangun dan dia melihat ini gemetar. Orang Manado bilang kalau lihat pasti totofore. Ya. So pasti ada berapa banyak kadang-kala orang Kristen hari ini kami doakan orang. Dan sementara digentarkan dengan pun. Pak saya baru divonis dokter Pak. Hidup saya gak lama lagi. Saya baru divonis saya punya kanker. Saya baru divonis saya gak mungkin gak bertahan lama. Ada sesuatu di dalam tubuh saya mungkin yang hari ini membuat saya terganggu. Gak bisa beraktivitas, gak bisa melayani Tuhan. Dan itu datang dengan tangisan dan penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan tekanan. Itu gambaran tekanan saudara. Ya, karena itu hari ini saya ingin bicara bagaimana kita sebagai gereja untuk keluar dari zona tekanan itu. Yang setuju katakan amin. Karena setiap hari kita akan diperhadapkan dengan tekanan. Tuhan memakai tekanan untuk membawa kita naik level. Tapi iblis memakai tekanan untuk menjatuhkan kita. Oh, itu perspektif yang berbeda. Kita harus ada di perspektif yang mana? Jangankan ke gereja tapi jangan-jangan saudara ke gereja tapi punya perspektif yang sebelah, bukan perspektif Tuhan. Kita harus punya sudut pandang yang berbeda. Karena itu untuk kita bisa keluar dari zona ini, hal yang luar biasa yang Elisa contohkan adalah hal yang pertama, coba katakan berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Haleluya, doa ini sangat fundamental. Yang setuju katakan amin. Amin. Adakah orang yang berdoa di sini? Enggak, cuma satu dua. Saya takut kan saudara ngapain saudara? Hah? Saudara ngapain saudara? Kan doa bukan cuma sekedar membangun hubungan secara pribadi, tutup kamar. Doa itu harus terjadi setiap saat. Karena kan orang bilang ada slogan yang sangat terkenal. Doa adalah apa? Nafas. Berarti berhenti berdoa, berhenti? Oh jelas. Doa itu adalah nafas rohani. Kalau engkau berhenti berdoa, rohanimu mati. Aminnya sepi saudara. Ada orang di sini. Haleluya. Jangan, bisa salah. Kita bisa melayani Tuhan tanpa berdoa. Saking bisanya saya tanpa berdoa pun saya bisa. Apalagi udah sering naik mimbar saudara. Pertama naik mimbar saya doa puasa Pak. Saya waktu dilatih untuk menjadi seorang WL sudah dilatih. Saya udah puasa 3 hari. Bayangkan ketika berdiri. Baru mau bilang shalom, saya udah gak tahu mau ngomong apa lagi. Sampai yang mentor saya yang datang, dia duduk di samping saya, dia menunduk, dia ngomong, bilang shalom. Dia arahkan saya supaya saya ikutin suara dia. Karena saking gemetarnya saudara. Tapi kalau sekarang kan sampai biasa, mungkin tanpa berdoa pun saya bisa saudara. Tapi saya tidak melakukan itu. Ya, betul gak? Ada orang bilang bisa karena biasa. Betul apa betul? Ya. Tapi doa itu harus menjadi fundamen. Segala sesuatu harus didasarkan oleh doa. Segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Jangan sudah mentok baru berdoa.
Jangan jadikan doa sebagai ban reserve. Kalau sudah insiden, kalau sudah kecelakaan, kalau udah ada masalah, baru berdoa. Sekarang bangun pagi lebih dulu cari apa? Sendal ya? Handphone ya? Jujur sekali jemaat Tuhan. Di saat engkau jujur, maka disitulah pintu kemurahan Tuhan akan datang. Untuk membawa engkau dalam pertobatan menjadi orang yang benar. Haleluya, amin. Penting sekali, sebenarnya doa itu dasar. Doa sebenarnya harus terjadi setiap saat. Kenapa saya bilang doa? Kan saya pernah bilang, masih ingat kan? Ya arti dari doa yang sesungguhnya. Bukan cuma sekedar komunikasi dengan Tuhan. Ya arti dari doa itu lebih pada mencium wajah Tuhan. Sama-sama katakan mencium. Ya ciuman itu tidak terjadi karena, ciuman itu terjadi karena hubungan. Sama-sama, ciuman terjadi karena hubungan. Pernah toh, masih ingat saya pernah bilang di sini toh? Nah mungkin kan saya turun ke bawah, saya langsung cium security di bawah. Dia tampar saya saudara. Oh ya, karena orang Manado, kalau oma saya, kalau saya pulang, saya harus cipika-cipiki dengan dia. Kalau saya nggak cipiki, dia bilang, kamu marah ya sama oma? Kamu marah ya? Karena itu hubungan. Ciuman terjadi karena hubungan. Sama seperti hubungan suami istri. Ciuman terjadi karena ada keintiman, karena ada hubungan. Nggak sembarang cium dong. Kita bukan LGBT saudara, apalagi cowok sama cowok. Jeruk sama jeruk, apalagi saudara kan. Ya hubungan, ciuman terjadi karena itu arti dari doa mencium wajah Tuhan. Artinya itu bicara tentang hubungan, relationship yang kuat. Saudara, kalau saudara berdoa, maka Tuhan akan memberikan petunjuk secara spesifik dalam hidupmu. Engkau sedang mau ambil keputusan dengan usahamu, Tuhan beri tuntunan kalau engkau berdoa. Ya, secara spesifik. Kalau enggak berdoa enggak dapat tuntunan. Yang setuju katakan amin. Sederhana kok itu firman Tuhan. Tapi Elisa itu melakukannya. Bujang tidak berdoa ketika dia lihat ketakutan itu. Ketika dia masalah, ketika dia ancaman dia tidak berdoa. Elisa, dia melakukan hal yang lain. Saudara, penting sekali berdoa. Setuju katakan amin. Ya, ancaman terbesar bagi orang percaya adalah ketika dia tidak berdoa. Ancaman terbesar bukan karena engkau divonis dokter umurmu 3 bulan lagi. No. Ancaman terbesar bukan engkau lagi gagal usahamu. Atau lagi masalah yang lain-lain. Ancaman terbesar adalah ketika engkau tidak berdoa. Karena sekalipun masalahmu besar. Tapi ketika engkau berdoa, engkau akan melihat jawaban Tuhan. Engkau akan melihat jalan keluar. Engkau akan melihat tuntunan Tuhan. Mendengar arahan Tuhan secara spesifik. Ini spesifik loh. Bayangkan yang terjadi. Rahasia di kamar Raja Aram. Diberitahukan secara spesifik kepada Elisa. Sampai dia bilang, siapa yang jadi mata-mata di kita? Enggak. Ternyata orang tahu ada nabi Tuhan. Yang luar biasa. Artinya masalahmu secara spesifik Tuhan akan beri tuntunan. Dia akan bicara secara spesifik di hatimu. Ya, bahkan mungkin kalau engkau diberikan dunia, dia akan bicara secara audible kepadamu. Itu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Asal engkau berdoa. Melayani pun Tuhan akan beri tuntunan. Saya lagi mengerjakan fisik, kemarin saya saksikan. Kami melakukan pelayanan di Kerawang luar biasa. Pergerakan Tuhan, bahkan hal yang kecil saya masih bolak-balik di Jakarta. Jakarta Kerawang luar biasa. Tahun ini sampai ruko udah penuh. Kami siap-siap mau move ke ruko yang berikutnya. Karena udah mau 100 orang, ruko udah gak, kapasitas udah gak muat lagi sudah. Ya, artinya pergerakan yang harus dilakukan, kami cuma melakukan kecil. Tapi Tuhan bergerak dahsyat sekali. Haleluya. Amin. Saya melihat dampaknya. Artinya begini, ketika kita berdoa, tulang nafas pelayanan ini cuma berdoa. 2 tahun kami berdoa cuma mau tanya apa? Tanya visi Tuhan. Saya tanya, Tuhan mau bangun gereja atau apa itu? No, kamu gak bangun gereja. Karena banyak orang ke gereja yang gak jadi gereja. Jadikan mereka gereja yang sesungguhnya. Haleluya. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan sedang lakukan. Tapi berdoa minta tuntunan. Memulai gampang, dengan pengalaman kita bisa tadi kan. Tapi saya gak mau pakai sebagai pengalaman kebiasaan sebagai tuntunan. Karena itu kesombongan di hadapan Tuhan. Sekalipun bisa tanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Belajar dari hal itu. Amin. Saudara mau berdoa? Saudara mau berdoa lebih lagi dimanapun. Sederhana. Orang tetangga kita, mereka naik motor, naik mobil. Selalu bilang apa? Nah, itu. Masa kita ngomong dalam nama Yesus saja. Sederhana.
Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang menundukkan segala hal. Nama yang menyelamatkan hidupmu. Yang menyelamatkan, yang mempersiapkan surga atas hidupmu. Juga yang menyelamatkan engkau. Baik ketika engkau ada di rumah, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Dia penyelamat. Sebut aja dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Namanya berkuasa. Haleluya. Kadang-kala kita malu sebut nama itu loh. Orang Kristen, janganlah nanti sok katanya nanti terlalu apa dibilang bumi datar lah. Ngapain kok sibuk dengan perkataan orang kita dengar. Kita gak minta makan sama mereka. Saudara. Kita diberi makan oleh yang nama itu saudara. Nama yang memberi, yang menyediakan segala sesuatu. Ngapain kita malu? Haleluya. Sampaikan. Berani, gak usah takut. Yang membuat kita takut karena kita gak terhubung dengan Tuhan. Elisa responnya berbeda. Karena dia terhubung dengan Tuhan. Pas dia lihat, dia juga lihat dengan mata jasmaninya. Bahwa mereka sedang dikepung. Dia bilang nih, jangan takut. Dia bilang apa ke bujangnya? Jangan takut. Mungkin bujangnya lagi toto forest. Seperti orang ada bilang lagi gemetarnya saudara. Dia bilang jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Wow, saya mau bilang hari ini engkau yang lagi dalam tekanan. Tuhan ada bersamamu. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan tidak pernah tertandingi dengan apapun. Orang bilang kamu gak bisa. Kamu mungkin udah habis hari ini. No. Tapi kalau ada Tuhan bersama hidupmu. Engkau lihat. Engkau akan melakukan perkara yang besar dan luar biasa. 1000 tangan menarik engkau jatuh. Ada 1 tangan yang mengangkat engkau. Yang setuju katakan amin. 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 Persoalannya di sini sudah. Untuk engkau bisa keluar dari tekanan. Engkau harus mampu melihat. Yang pertama berdoa. Kedua harus mampu melihat. Sama-sama katakan mampu melihat. Ya, mampu melihat begini, mampu melihat rencana Tuhan. Yes. Rencana Tuhan ada di setiap langkah hidupmu. Rencana Tuhan ada di setiap proses yang engkau alami. Rencana Tuhan ada di setiap badai yang datang dalam hidupmu. Rencana Tuhan ada di dalam segala musim yang terjadi atas hidupmu. Persoalannya mampu lihat atau tidak. Kalau engkau tidak mampu lihat dalam musim-musim, kalau mungkin dalam musim-musim yang baik, engkau mampu lihat Tuhan baik. Ya. How great is our God. Wah, keren banget kita, ya kan? Karena Tuhan baik, mampu banget, jelas banget kita lihat kebaikan Tuhan. Tapi di saat-saat musim yang sulit, mampu enggak engkau lihat Tuhan itu tetap baik? Haleluya. Enggak mudah. Berdoa. Setuju katakan amin. Nah mudah berdoa supaya engkau bisa melihat rencana Tuhan. Mungkin orang bilang engkau lagi dalam karena ada banyak orang dalam pergumulan saudara. Ya, dalam pergumulan tapi mereka tetap masih exciting sampai hari ini. Ya, ngeri. Kayak kami hamba-hamba Tuhan bukan berarti nggak ada pergumulan. Saya bisa tertawa, saya bisa semangat di sini bukan berarti nggak ada pergumulan. Kadang-kala kami pun pulang harus menangis sampai anak saya tanya. Kamu mau kuliah apa? Dia langsung bilang, yang penting jangan teologi apa. Saking dia lihat beratnya jadi hamba Tuhan kan. Artinya karena dia gak mampu melihat. Dia gak mau betapa sukacitanya bapaknya ini walaupun nangis-nangis. Kadang dia bilang bapaknya nangis-nangis bukan bukan masalah bapak tapi masalah orang lain. Bapaknya hanya nangis-nangis buat orang lain bukan masalah dia sendiri. Ngapain jadi hamba Tuhan? Mungkin berpikir seperti itu. Justru saya ketawa aja. Justru kamu yang menolak begini ya. Justru itu yang Tuhan kejar nantinya. Karena itu pengalaman saudara ya. Haleluya. Saya cuma tersenyum aja. Kan ngomong begitu wajar. Karena dalam ketidakmengertiannya dia. Ya. Tapi dia gak tahu betapa bahagianya bapaknya melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Mampu lihat. Sekalipun ada pergumulan. Sekalipun ada badai. Sekalipun ada persoalan. Lihat rencana Tuhan. Itu yang dia bilang. Kita akan dimampukan mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu apapun musimnya. Tuhan tetap baik. Karena kita melihat. Amin. Bukan soal masalahnya. Bukan soal pergumulannya. Tapi yang menyertai kita siapa? Haleluya. Percuma diberkati tapi tidak disertai. Hartamu akan membunuhmu, berkatmu membunuh, promosi itu akan membunuhmu. Percuma diberkati kalau engkau tidak disertai Tuhan. Perkataan Elisa dibilang yang menyertai kita lebih banyak, itu cukup saudara. Sebab yang menyertai kita adalah raja di atas segala raja. Kita punya pas pampres surga saudara ya. Pasukan pengamanan, bukan presiden ya, raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Amin, Tuhan menyertai. Janjinya, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Udah akhir zaman belum?
Belum toh? Berarti Tuhan ada dalam hidupmu. Kalau engkau sedang masalah hari ini dalam pergumulan, enggak usah takut. Dia bilang apa? Haleluya, cuma di depan loh yang mengalami penyertaan berarti ya. Saya nggak tahu di belakang siapa yang menyertai. Oh, saya tahu. Hah? Udah katanya di belakang membenarkan diri, Pak. Saya udah ngomong dalam hati, enggak apa-apa. Biasa itu orang Kristen begitu, suka membenarkan diri, saudara ya. Padahal memang nggak ngaku, saudara. Saya bermaksud untuk menyindir supaya saudara tersinggung dan bertobat. Haleluya. Karena kebanyakan orang Kristen seperti itu. Udah salah nggak mau ngaku, membenarkan diri, bungkus pakai firman lagi, tapi dasarnya nggak mau bertobat. Oh, ngeri kali. Di sini sih nggak ada, tapi di mana-mana hanya. Haleluya, haleluya. Tidak ada di sini toh? Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa, maju terus dalam Tuhan. Karena itu mampu lihat rancangan Tuhan. Mau melihat rancangan Tuhan yang luar biasa? Mau melihat? Saudara, kalau saudara mampu lihat, saudara tidak akan digentarkan oleh apapun. Amin. Ya, jangan jadi gereja yang hanya mampu melihat masalah, tapi tidak mampu melihat kehendak Tuhan. Ke gereja, tapi tidak mampu melihat. Selalu datang, pastor, tidak salah sih engkau didoakan oleh hamba Tuhan. Tidak salah, engkau ditumpangkan, didoakan oleh pendeta, harus begitu. Tapi kalau sudah gini, pastor, saya masalah, saya begini, kenapa saya enggak? Karena nggak mampu lihat. Ada banyak orang yang kami layani, saya melihat menginspirasi saya sebagai hamba Tuhan. Datang, dia lagi penyakit. Pak, saya udah 10 kali, saya udah 20, saya udah 40 kali kemo. Tapi Tuhan tetap dahsyat, Pak. Keren tuh itu. Keren gak itu? Keren. Saya cuma mau bilang apa? Tetap semangat. Nggak perlu saya harus klaim saya mau tarik ayat dari Kejadian Wahyu, kutip ayat dan berdoa. Nggak perlu. Orangnya punya iman yang luar biasa. Karena dia mampu lihat. Sekalipun dia lagi di kemo puluhan kali, dia bilang, Pak, Tuhan tetap baik buat saya. Tuhan masih hadirkan dokter yang baik buat saya. Saya masih bisa terlayani dengan baik. Masih mengucap syukur. Karena dia mampu lihat rancangan Tuhan. Artinya tidak akan dilumpuhkan, tidak bisa diintimidasi dengan musim apapun. Itulah keterhubungan dengan Tuhan. Adakah di sini saudara yang mau tetap terhubung dengan Tuhan? Alami. Jadi saudara akan digentarkan. Dunia kan semakin sulit. Nggak usah takut dengan isu itu. Karena yang menyertaimu lebih banyak. Yang menyertaimu lebih banyak. Saudara, apa yang saudara miliki hari ini, satu kali kelak itu akan ada dalam penguasaan tunggal, yaitu antikris. Saudara nggak bisa buat apa-apa lagi. Ketika sistem itu dikuasai oleh dia, nggak bisa. Sekarang aja coba lihat, aset-aset kita aja udah saudara kan. Sekarang apa? Sertifikatnya aja udah apa ya? Elektronik ya saudara. Artinya sistemnya sudah ada di sana saudara. Nanti satu kelak udah dalam genggamannya dia. Kita mau buat apa lagi? Selagi engkau bisa layani Tuhan, muliakan Tuhan dengan segala apa yang kau miliki. Sepi amin. Ya, haleluya. Saya melihat ada orang-orang yang dipanggil dengan luar biasa. Orang-orang yang di marketplace. Bapak Gembala di tempatnya luar biasa, Pak. Saya kasih penghormatan luar biasa. Layani Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang dipanggil untuk berkorban dalam pelayanan. Itu dahsyat. Kerjakan itu. Untuk kehormatan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan itu. Harga, tantangan pasti ada. Tapi yang menyertai kita lebih banyak. Amin. Yang menyertai kita lebih banyak. Bayangkan apa yang terjadi saudara. Mereka dibutakan. Elisa berdoa lagi. Dan mereka dibutakan. Sepertinya bayangkan musuh itu dituntun. Padahal orang yang mereka cari sudah di depan mata. Tapi justru musuh dituntun. Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Setuju katakan amin. Musuh yang pingin menjahatimu, engkau akan tuntun mereka untuk mengalami perubahan hidup. Ini dahsyat loh. Gak bisa engkau lakukan. Itu karena penyertaan Tuhan. Musuh yang sebenarnya itu menjadi lawanmu, engkau tuntun dia untuk mengalami perubahan. Wow, keren. Apa yang terjadi saudara untuk engkau bisa keluar dari tekanan? Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Supaya cepat saudara ya. Yang pertama tadi berdoa. Yang kedua apa? Mampu lihat. Yang ketiga apa? Melakukan tindakan kasih dalam segala hal. Saudara, kalau zaman dulu, ini kan digiring kan? Pasukan yang menyerbu itu digiring. Bayangkan langsung dibawa ke ibaratnya begini. Udah langsung di markasnya orang Israel. Mereka ada di tengah-tengah, udah di situ. Ibaratnya kalau mereka udah di tengah sini, pasukannya udah keliling mereka dengan panah. Tinggal lepas aja kelar. Ya, dan itu hal yang biasa di zaman itu. Kalau udah jadi tawanan daripada menyusahkan, menawan-nawan mereka, mau kasih makan, repot ngurus, langsung habisin aja. Kebiasaannya itu kan raja bilang, biasakan itu. Dia bilang ke raja, biasakan kamu bunuh orang-orang jadi tawanan. Itu hal yang biasa di waktu itu zaman perang kok. Bahkan Daud dibilang membunuh berlaksa-laksa kok.
Hal yang biasa, tapi hal yang berbeda dilakukan oleh Elisa pada saat itu. Dia bilang apa? Jangan apa-apain mereka, hidangkan mereka makanan. Keren toh? Begini, ketika engkau dalam tekanan hari ini, saya cuma mau bilang berbuat kasih aja. Mungkin engkau dalam tekanan begini, omongan orang yang tidak suka dengan hidupmu, mungkin lagi menjelekkan hidupmu, lagi merendahkan hidupmu. Berbuat kasih buat dia. Satu kali kelak dia akan berubah, ternyata orang ini orang benar. Saya udah berpikir jahat tentang dia. Saudara lah khotbahin dia, nanti dia akan berubah sendiri. Yang setuju katakan amin. Tapi ini tidak mudah. Ini tidak mudah untuk dikerjakan. Harus punya perspektif ilahi karena keterhubungan dengan Tuhan. Baru engkau akan bisa melakukan tindakan kasih. Beda banget tindakan yang dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Mereka makan kenyang dan mereka pulang. Dan firman Tuhan mencatat gerombolan-gerombolan seperti itu gak pernah masuk lagi di Samaria waktu itu. Yang sebenarnya itu bisa bolak-balik mereka masuk memporak-porandakan kota itu. Tapi akibat dari tindakan kasih mengubah segalanya. Mengubah banyak orang. Setuju katakan amin. Amin. Saudara mungkin orang yang menjahati kamu. Kita balas dengan kata-kata. Kita bom lagi dengan kata-kata. Tidak akan berubah. Dia balas dengan bom juga saudara. Apalagi dia terlatih. Saudara belum terlatih. Anda biasa nipu dan macam-macam. Dan saudara mau balas dia. Dia bom lagi saudara. Saudara yang sakit hati nantinya. Mendingan balas dengan kasih aja. Setuju katakan amin. Amin. Kadang-kadang kan begitu kan, kita balas mungkin kita punya kekuatan. Saya somasi kamu, saya pakai kekuatan. Akhirnya kita jadi gak damai sejahtera juga kan? Betul apa betul? Gak ada yang ngaku. Kan bukan cuma satu yang kami konseling model begitu saudara. Pak saya lagi ini, artinya mendatangkan gak damai sejahtera juga. Saya mau mendidik dia alasan kan. Saya mau mendidik dia, benar sih mendidik dia. Tapi kalau ditarik di hati nurani, cek baik-baik. Saudara yang jawab sendiri. Saya nggak perlu mempertajam itu. Sudah kan orang-orang yang pintar di sini kan. Orang yang luar biasa lah. Ya, iya kan Pak? Oh haleluya. Haleluya. Saudara saya mau katakan tindakan kasih itu enggak. Karena Yesus mempraktikkan itu. Dia bilang Pak Yohanes 3 ayat 16 itu tugasnya Yesus. Dia datang ke dunia untuk bebas. Bagiannya kita ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah kita juga wajib memberikan hidup kita untuk orang lain. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mau melakukan tindakan kasih sekalipun itu musuhmu. Hari ini dimulai dari doamu. Ketika mungkin engkau belum bisa mengampuni. Lepaskan aja lewat doa dulu. Baru rekonsiliasi itu akan terjadi di alam nyata. Engkau akan dipertemukan di waktu yang tepat. Untuk rekonsiliasi dengan orang itu. Tapi engkau harus mulai dari tindakan kasih. Mulai dari dirimu. Hari ini Tuhan. Sakit sih Tuhan. Apa yang dia buat ke saya. Tapi di tempat ini aku mau tunduk. Aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau berdoa Tuhan, pulihkan ekonominya. Kalau mungkin dia lagi jahatin saudara, mungkin dia bawa lari uang saudara atau apalah itu. Hari ini Tuhan aku melepaskan berkat, berkati dia Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, kalau mungkin dia jahatin saudara, mungkin ada tindakan-tindakan yang lain. Perkatakan Tuhan aku lepaskan pengampunan. Tapi dari dasar hati ya, bukan lips. Kan banyak kan begitu. Aku sudah mengampuni kok Pak Pendeta. Tapi ketika digali ternyata masih akarnya masih banyak sekali saudara. Lips doang saudara. Keren banget saudara ya. Jadi kami udah berbagai macam orang kami ketemui. Jadi udah paling gak tahu. Dari raut muka aja udah tahu. Ya kan. Saudara aja saya bisa lihat saudara itu orang-orang yang luar biasa kok. Tapi paling tidak ada yang model-model bujangnya sih. Tertekan. Sudah pernah lihat orang tertekan gak? Hah? Coba lihat samping kirimu. Nah, kalau udah lihat ya dia adalah orang yang tertekan. Kalau mau lihat lebih lagi, lihat yang di sebelah kanan. Lebih tertekan lagi itu orangnya. Yang paling tertekan di depan saudara. Karena saudara menekan saya dengan hati, dengan mata saudara yang mengintimidasi saudara. Ya, haleluya. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Haleluya. Mau melakukan tindakan kasih, belajar dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Elisa melakukan itu. Segala sesuatu. Hal yang sangat fundamental, yang sederhana, berdoa. Dan kalau engkau mungkin gak ngerti apa yang sedang terjadi, minta Tuhan buka mataku Tuhan. Apa sih yang engkau ingin aku pelajari dari proses ini? Apa sih yang engkau mau aku lihat dari semua kenyataan yang terjadi? Minta sama Tuhan. Dia akan bicara secara pribadi dalam hidupmu. Kalau enggak dia pun akan kirim orang untuk memberi tuntunan atas hidupmu. Itu Tuhan untuk menolong hidupmu karena engkau sudah berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya.
dan lakukan tindakan kasih. Ini jarang. Ini praktek kehidupan. Ini pelaksana firman. Artinya ketika engkau melakukan tindakan firman, mengubah banyak orang. Mengubah banyak orang. Dan kisah ini menginspirasi banyak orang di dunia. Sampai detik ini suara Tuhan disampaikan di tempat ini. Haleluya. Amin. Karena apa yang dilakukan oleh Elisa ini luar biasa. Dia melakukan tindakan kasih kepada orang yang seharusnya layak untuk dihancurin. Layak untuk dia bunuh. Karena sudah punya perspektif yang jahat, sudah merencanakan hal yang jahat. Layak untuk dihabisin. Tidak ada dosa itu. Apalagi zaman kalau berlaku hukum perang, udah layak. Tapi Elisa tidak melakukan tindakan itu. Dia melakukan tindakan yang berbeda. Karena itu adalah hati Yesus. Kita yang seharusnya layak untuk binasa. Karena kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Yesus datang, angkat kita yang hina menjadi berharga di mata Tuhan. Itu tindakan yang dilakukan Elisa. Sama seperti yang dilakukan Bapa lewat anaknya yang tunggal. Yang setuju katakan amin. Mau melihat rencana Tuhan? Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi saudara. Thank you Lord. Thank you Lord. Mungkin hari-hari ini engkau dalam tekanan, engkau dalam pergumulan. Dan satu pun gak ada yang tahu. Mungkin engkau pendam dalam dirimu sendiri. Atau ada banyak hal yang mungkin jadi pertanyaan dalam hidupmu. Engkau lagi tanya Tuhan, Tuhan apa sih? Kenapa sih saya harus ada di zona ini? Kenapa saya harus dikurung dengan hal ini? Dan ini pun terjadi, ini terus terjadi dalam hidup di hidup saya. Dan ini berulang-ulang terjadi dalam hidup saya. Kenapa Tuhan? Mungkin itu pertanyaan yang datang dalam hidupmu. Hari ini saya mau datang. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di tempat engkau berdiri, angkat tinggi kedua tanganmu. Engkau gak perlu maju ke depan. Bahkan engkau yang mungkin yang menyaksikan rekaman ini. Kalaupun itu engkau yang mungkin hari-hari ini engkau sedang bertanya, Tuhan apa Tuhan maksudmu dengan semua ini? Dan mungkin bertahun-tahun engkau bertanya, Tuhan aku udah melayani Tuhan. Aku udah mengerjakan, tapi apa yang secara spesifik yang Tuhan mau? Hari ini angkat tinggi kedua tanganmu. Saya mau berdoa bagi saudara. Biar ada belas kasih Tuhan terjadi untuk memberi engkau tuntunan. Karena kita bisa salah. Sekalipun kita hamba Tuhan, kita butuh tuntunan. Saya selalu datang di hadapan Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Saya gak bisa Tuhan membawa jemaat seperti apa, membawa umat-umat seperti apa. Saya gak bisa, hikmat saya terbatas. Saya minta tuntunan Tuhan, saya selalu angkat tangan dan menyerah Tuhan tolong. Dan hari ini doa yang sama saya akan doakan bagi saudara. Mari angkat tinggi kedua tanganmu Bapa dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat, hamba berdoa sebagaimana apa yang dilakukan oleh Elisa kepada bujangnya. Tindakan yang sama hamba lakukan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Celikan mata mereka untuk melihat rencanamu yang ajaib. Buka mata mereka dalam nama Yesus. Untuk melihat kehendak Tuhan lebih tajam dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Buka mata rohani mereka untuk melihat dengan jelas setiap rencanamu dalam hidup mereka. Pertajam pendengaran mereka untuk mendengar suaramu. Dan hati yang penuh dengan belas kasih ada dalam hidupan mereka. Hari ini Tuhan, kebenaran Tuhan mengubahkan hidupan mereka. Kebenaran Tuhan menuntun hidup mereka. Dalam nama Yesus setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa manifestasi kuasa Tuhan terjadi. Tuhan menyingkirkan setiap selubung dalam hidup mereka. Dan mata mereka dengan tajam melihat rencana Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Manifestasi kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan terus termanifestasi dalam kehidupan umat-Mu. Dalam setiap pergumulan tidak akan bisa menggentarkan mereka. Dalam setiap badai yang dihadapi tidak akan membuat mereka ciut. Tapi karena Tuhan ada menyertai mereka. Sebab yang menyertai hidup kami lebih banyak. Dan kekuatannya tidak pernah tertandingi. Karena Engkau ada Tuhan. Thank you Lord. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru Engkau beri. Berkati pelayanan ini. Berkati gereja ini. Berkati setiap apapun yang menjadi Tuhan doa harapan mereka. Kalaupun mungkin ada hal yang mustahil. Ada tantangan-tantangan yang mungkin sulit untuk mereka taklukkan. Hari ini celikan mata mereka untuk melihat jauh ke depan. Bahwa Tuhan menyediakan berkat yang besar. Ke depan akan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada jiwa-jiwa yang akan datang. Ada orang-orang yang akan ditobatkan di pelayanan ini. Hari ini buka mata mereka untuk melihat lebih jauh. Supaya mereka akan lebih semangat. Roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus terjadilah atas pelayanan ini Tuhan. Setiap kehendak-Mu, rancangan-Mu, biarlah itu yang terjadi. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Di pelayanan ini sama seperti di surga. Terima kasih
kasih, kami mengucap syukur. Kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin.